Karpusoro memilih engkau, Philadelphia Namoi, menjadi istri saya. Saya, Philadelphia Namoi, memilih engkau, Polikarpusoro, menjadi suami saya. Dekat padamu, andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta. Para mempelai yang terkasih, Mbah Mama Saksi dan keluarga, saya mengucapkan selamat datang. Kita berhimpun di sini untuk perayaan perkawinan saudara kita Poli dan Vivi. Gereja menyambut saudara-saudari sekalian dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini di dalam gereja ini kita merayakan Ekaristi Kasih untuk meneguhkan kasih Poli dan Vivi. Kita menyadari sungguh bahwa Allah adalah sumber kasih dan telah menganugerahkan kasih-Nya kepada Poli dan Vivi untuk mereka hidupi, untuk mereka hayati dan mereka wujudkan. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen sebagai hubungan Kristus dengan gerejanya. Kami mohon bantulah hamba-Mu, Poli dan Vivi, agar apa yang mereka terima dalam iman mampu mereka wujudkan terus dalam perbuatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berpuasa kini dan sepanjang segala masa.
Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih dan hiduplah di dalam kasih. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan.
ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2 bui. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Orang tua, bapak saksi, keluarga besar, saudara dan saudariku yang beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang amat istimewa bagi kedua mempelai, kedua anak kasih hati kita, dan juga kepada kita semua yang turut mendukung saudara dan saudara kita, Kodi dan Vivi. Kedua mempelai, Kodi dan Vivi, akan memasuki lembaran hidup yang baru, yaitu sebagai suami dan istri yang akan hidup bersama, membangun keluarga Katolik secara sah bersama anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan di hari yang amat berbahagia ini, di mana kedua anak kekasih hati kita akan mengikrarkan janji suci perkawinan mereka, ia dapat kita semua dan ia dapat Tuhan hadir dalam sabdanya, sabda yang meneguhkan dan menguatkan, bukan saja meneguhkan dan menguatkan kehidupan rumah kita, tetapi secara istimewa meneguhkan dan juga menguatkan hidup serta perjuangan Kodi dan juga Vivi dalam hidup mereka tetap sebagai pasangan suami dan istri Katolik. Saudara dan saudari beriman yang terkasih dalam Kristus, mari kita renungkan bersama berapa poin dari kisah Injil yang barusan kita dengar tadi, yaitu kisah tentang perkawinan kita. Dikisahkan bahwa Yesus bersama murid-muridnya dan juga Bunda Maria hadir dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Apa yang kita kisah? Kalau kita dengar secara baik tadi, yang terjadi di sana adalah kehabisan anggur. Dan berhadapan dengan situasi itu, Bunda Maria amat pede dan tahu situasi yang demikian. Lalu Bunda Maria diam-diam pergi kepada Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Kata Bunda Maria, mereka kehabisan anggur,
Anda, kalian datang untuk merayakan sakramen perkawinan di hadapan pejabat gereja, disaksikan oleh umat beriman. Kristus memberkati dan meneguhkan saudara agar saudara sanggup saling mencintai dan setia dan menunaikan tugas serta tanggung jawabmu sebagai suami istri. Sekarang saya minta supaya saudara-saudari menyatakan maksud dan isi hati saudara dengan menjawab pertanyaan saya ini. Mempelai yang terkasih, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Saatnya meresmikan perkawinan saudara. Saya persilakan saudara masing-masing berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Polikarpus Soro, memilih engkau, Philadelphia Moi, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Philadelphia Moi, memilih engkau, Polikarpus Soro, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat yang hadir, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kegembiraan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, jangan menceraikan manusia. Ya Allah, berkatilah cincin-cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hamba-Mu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Vivi, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Poli, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan ini lengkaplah sudah upacara peresmian pernikahan kedua mempelai kita. Di tengah kita kini berdiri sebuah keluarga Katolik yang baru. Marilah kita menyambut dengan tepuk dan tangan.
Ibu dan bapak serta saudara-saudara yang saya kasihi, kita bergembira atas kelahiran anak ini dan bersyukur kepada Allah karena Ia berkenan mengangkatnya menjadi anak-anaknya sendiri dan melahirkannya dalam keluarganya. Semoga anak ini diteguhkan berkat tanda salib, tanda kemenangan Kristus penyelamat kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Gunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga melalui air ini yang mencurahkan anugerah hidupnya atas anak pilihannya. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memanggil abdi-abdimu kepada kelahiran baru berdasarkan iman gereja, agar mereka memiliki kehidupan selama-lamanya. Sudilah memberkati air ini yang akan kami pakai untuk membaptis mereka. Demi Kristus pengantara kami. Wali baptis yang terkasih, saudara telah datang meminta pembaptisan bagi anak ini. Berkat air dan Roh Kudus, dia akan menerima anugerah hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai kita. Maka saudara-saudara bertugas mendidik anak ini dalam iman, supaya dia bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi kalau saudara-saudara sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka barulah ini janji baptis saudara sendiri. Tolaklah setan dan akuilah iman dalam Kristus Yesus yang iman gereja. Dalam iman itulah anak ini akan dibaptis. Sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Maka kini kita mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya saudara-saudara kekasih, maukah saudara supaya anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Ya, kami mau. Anastasia, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
dan bahwa engkau telah mengenalkan Kristus sebagaimana dikatakan dalam kitab suci. Hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Ibu dan bapa serta wali baptis, kepada saudara diserahkan tugas melindungi cahaya ini. Jagalah anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putri cahaya. Bimbinglah dia agar tetap bertekun dalam iman, sehingga pada saat Tuhan datang, dia dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Anastasia, terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi engkau, supaya dalam perjalanan hidupmu engkau menjadi cahaya bagi orang. Saudara dan saudari yang terkasih, dengan ini segala pembaptisan telah selesai. Mari kita sambut dengan penuh kegembiraan Anastasia sebagai anggota gereja Allah. Semoga tekad kedua mempelai untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, tentram dan damai senantiasa diberkati Tuhan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa menjauhkan mereka dari mara bahaya, meringankan kesukaran mereka, dan menguatkan mereka dalam menghadapi segala cobaan hidup, agar dapat menciptakan keluarga yang sejahtera. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kedua orang tua yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih, dianugerahi kesehatan, jiwa dan raga, umur yang panjang, dan kebahagiaan di hari tua. Marilah kita memohon. Semoga dengan persatuan cinta ini Allah membahagiakan arwah para leluhur dan keluarga besar dari para mempelai, dan turut menjadikan mereka semua sebagai pendoa bagi keluarga baru ini. Marilah kita memohon. Semoga kita semua yang bersatu dalam perayaan ini, terutama yang telah menikah, selalu teringat akan janji nikah yang pernah kita ucapkan untuk saling memberi dan menerima satu sama lain. Marilah kita memohon. Ya Allah, bimbinglah mereka agar selalu berada dalam tuntunanmu. Semoga mereka saling mencintai dengan kasih yang sejati dan mampu membangun keluarga Katolik yang bahagia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dan kebangkitan Putramu, Engkau menggabungkan umat-Mu dengan Kristus, supaya mewarisi kemuliaannya di surga. Engkau melambangkan kelimpahan cinta kasih Kristus dalam perkawinan antara pria dan wanita, supaya acara pernikahan yang suci ini mengingatkan kami akan rencana cinta-Mu yang tak terperikan. Maka bersama dengan para malaikat dan orang kudus, kami memuliakan Engkau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, 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 Allah Ta'ala, surga dan bumi penuh kemuliaan-Nya. roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan mengikat-ikatnya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan hal ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus bersama, Kristus kami, Kristus kami. Sambil mengenangkan bahwa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang beranggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah juga akan kedua mempelai yang hari ini Engkau antar mereka berdua sampai pada hari perkawinan. Semoga Engkau melimpahi mereka berdua dengan cinta kasih. Ingatlah juga akan segenap anggota keluarga kami yang kami persembahkan dalam intensi misa kami di pagi hari ini. Mereka yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya kerajaan. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Yosef suaminya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Di atas bumi
ciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepada-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini, Poli dan Vivi yang hari ini dipersatukan oleh syarat perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang melimpah turun ke atas para mempelai. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka dan duka mereka tetap memuji Engkau. Dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah-tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksi-saksi-Mu. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Saudara-saudari, inilah Kristus Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan kudusnya. Tubuh dan darah Kristus.
kekecewaan dan kebosanan. Oleh karena itu, kami mohon melalui perbuatan doamu yang Bunda Maria, tuturlah kami pula dalam diri anak